mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana hari ini teman-teman? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ini kayak udah kayak anak sekolah ya. Kayaknya lebih enak diganti ini nggak sih kalau sebenarnya? Apa kabar hari ini teman-teman? Teman-teman jawabnya jangankan hari ini, esok pun tetap semangat. Boleh bisa bilang? Boleh. Oke. Apa kabar hari ini teman-teman? Jangankan hari ini, esok pun tetap semangat. Masya Allah. Sebenarnya teman-teman emang lagi bahagia ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Teman-teman di sini sudah kenal aku ini siapa di sini? Belum. Siapa ya? Iya, siapa ya? Tiba-tiba masuk. Oke, teman-teman di sini saya perkenalkan diri ya. Saya di sini Anissa Hadidina. Teman-teman bisa panggil saya Nisa atau Anissa, bebas gitu ya. Nah, di sini saya sebagai mentor teman-teman di Smart Class. Oke. Ya, nah di sini saya pengen kenal dong sama teman-teman di sini karena nggak mungkin kan saya masuk kelas tapi saya belum pernah tahu nih mukanya wajah-wajah baru, ada yang cantik dan ada yang ganteng nih, masya Allah. Makanya dia daftar tapi ada sendiri dan masih mau gitu buat belajar di sini. Oke. Bisa ya kita perkenalan? Boleh. Anak ini yang belum kenal juga kan? Belum. Berarti belum masing-masing ya tadi? Iya. Oke, kali ini. Nah, sebenarnya perkenalannya gini teman-teman itu perkenalan nama, ya, alamat teman dan juga hal yang paling teman-teman sukai selama ini. Oke. Ya, diri. Boleh. Perkenalkan teman-teman, nama aku Baikala. Nama aku Amel Tersehat, bisa dipanggil cantik. Masya Dari Amel Tersehat bisa cantik, dipanggil Amel. Aku alamatnya dari Jakarta, terus hobinya aku bikin pelajaran gitu, drawing, pakai Allah. Nah, udah berapa kali pelajaran ya menjadi? atau hingga Bisa kayak jadi uang? bisa. Oke, keren sekali. Siapa nama tadi teman-teman? Cantik. Iya. Siapa tadi namanya Kak? Ya, namanya Amel. Aku dari Jakarta dan senangnya itu membuat kerajinan. Oke, mau dong kakak yang ini ya? Aku dulu. Iya. Ya, perkenalan semuanya. Saya Angel, saya dari Cilegon. Iya, Angel. Angel itu yang ini gak sih? Oh iya. Angel ini. Beda saya bohong ya. Dari Cilegon dan hobi saya atau kesukaan ya tadi. Sekarang saya memasak. Masya Allah. Ya, chef. Oke, berarti ini Kak Angel. Kalau itu dari mana tadi? Cilegon. Tadi Cilegon. Memasak. Udah berapa hidangan yang dipelajarin di sejauh ini? Kayaknya kalau itu nggak mungkin deh. Kita ambil ya. Oke, next kita kalau ini deh yang paling ganteng nih. Masya Allah. Boleh. Kan saya Adin. Yang dipanggil Adin aja. Asal Jakarta. Oke, lanjut. Ya. Kesukaan saya tuh main game. Ya. Game. Game apa yang paling disenangi dan rekornya udah wow gitu lah. Mobile Legends. Wow, sini ke lomba-lomba kita. Benar, ikut. Apa? Oke, juara. Aduh. Juara. Oh,
Nah, apa tadi? Nah, kalau sendiri kali jelas sekali deh. Bisa mengerjakan beberapa kali. Bisa juga tuh berarti begitu. Tadi itu mulai begitu. Oh iya. Oke. Sekarang senangnya games. Oke. Udah ya. Tapi tadinya validasi dari tadi. Iya. Sekarang penasaran nih. Iya. Soalnya waktu ini udah jadi lagi. Iya, betul. Oke. Halo. Saya, ya, perkenalkan nama saya Anissa. Saya dari Gunung Sari. Terus tadi hobi saya healing, jalan-jalan, ke pantai, hiking, ke Sidoarjo. Wow. Tahu Sidoarjo gimana? Nggak tahu. Itu ada di Jawa Barat, Jawa Timur. Jawa Timur. Iya, Jawa Timur. Iya. Oke, jadi namanya tadi saya panggilnya Dipanggilnya Anis. Anis. Jadi kalau bisa kita Beda Anies Baswedan ya. Beda. Nomor satu. Oke, jadi sebenarnya tadi healing. Semoga kita masih bisa healing kembali. Amin. Kita mau jauh ke luar negeri ya. Amin. Bismillah London. Amin. Oke. Oke Oke. teman-teman, jadi kita masih perkenalannya dan harapan teman-teman sudah saling kenal dong kanan kiri dan Sudah. Ingat nama saya siapa tadi? Kanisa. Kanisa, iya. Bisa. Oke, kesini ya. Teman-teman udah tahu temanya itu ngapain? Dia tahu. Iya. Pokoknya kita. Oke, jadi teman-teman tahu nggak nih hari ini kita akan bahas apa nih di kelas ini? Tahu. Ini kita mau belajar ya. Sama menuntut ilmu. Masya Allah. Ayo. Oke, jadi hari ini pembelajarannya nggak akan berat banget ya. Tapi hari ini kita akan membahas atau berdiskusi gitu ya, atau sharing gitu ya pada teman-teman terkait resiliensi diri. Teman-teman pernah dengar nggak? Belum resiliensi diri. Nah, materi ini nanti akan saya kirimkan ke WhatsApp, teman-teman bisa lihat ya. Karena ini nggak bisa kita jalan di sini juga. Oke. Tapi udah dikirim ke siapa? Ke Anis. Oh iya, siap. Teman-teman boleh buka. Apa nih Kak? Bukanya di sini. Ini materi ya. Iya, sama di Raden. Ada yang mau apa juga? Kalau punya lagi. Kayaknya bisa aja deh. Iya, bisa betul sekali. Bisa dipanggil Miss. Kalau pakai kata aja. Apa itu? Oke, sudah saya kirim ya teman-teman. Kita membahas tentang resiliensi diri. Nah, di sini resiliensi itu kalau dari bahasa Latin itu berarti kemampuan kembali. Yang mana kalau dalam konteks psikologi ini kemampuan seseorang gitu ya untuk tetap tegar gitu secara emosional. Kita menghadapi cobaan, menunjukkan keberanian dan kemampuan untuk beradaptasi dan pulih. Jadi teman-teman ini tuh membahas terkait suatu yang tertemukan yang pernah kita rasakan. Ya, kalau di sini menurut Concord dalam artikelnya Priawal tahun 2002, resiliensi itu didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk mengatasi tantangan dalam kehidupan atau proses untuk menjaga kesehatan mental dan kemampuan menjaga diri. Jadi ketika sedang menghadapi suatu tantangan dalam hidup itu, seringnya kita yang menghadapi suatu keburukan, teman-teman itu gak hanya stuck di situ, gak hanya terus-terusan terpuruk, tapi teman-teman di sini bangkit gitu, bertumbuh dan sembuh seperti itu. Nah, biasanya kan kalau membahas terkait tekanan
hidup ya. Menurut teman-teman tekanan anak muda zaman sekarang tuh apa aja sih? Ya, yang mudah aja gitu, jangan yang berat banget. Ekspektasi orang tua, Ekspektasi orang tua, apalagi ya? apa lagi ya? Pergaulan bisa jadi Pergaulan, mami ya, apalagi ya? pendidikan, pendidikan gitu ya? iya pendidikan, Media sosial, betul. Aduh, sangat berat ya. Hari ini kita tuh yang ngedenger berita Indonesia tuh kayak, ya Allah ini mental saya tuh tergerus ya ngedenger berita Indonesia ini. benar sekali. Itu juga jadi tantangan anak muda sekarang ya, Jadi WNI, iya. Oke, ada lagi teman-teman? Dari yang kakak Germany dong coba. Tentang tekanan hidup Pada kesehatan itu tugas ya. tugas untuk akademik ya. Terus ya jadi kan itu itu kepikiran tuh. Keuangan, keuangan. Terus dolar naik ya. Terus berat anak muda. Ya benar kalau di sini juga ada dasar takut tertinggal gitu ya sama teman-teman itu sering nggak sih kalau merasakan gitu? Iya, iya. Tapi kalau melihat teman-teman udah pada iya, tanda-tanda PL, iya, itu mengaruhi banget juga ketika apalagi melalui media sosial gitu ya, ngeliat scroll ya, tiba-tiba ngeliat pencapaian orang kayak lebih dari kita, jadi kita tuh rasanya kayak apakah saya udah tertinggal ya dari mereka gitu. Padahal kalau kita terus-menerus membandingkan diri ya, itu tidak baik untuk kita sendiri. Juga jadi reminder bersama. Kemudian overthinking terkait masa depan. Nah itu teman-teman rasakan juga. takut jadi apa-apa, gitu lagi, takut harus lulus ini mampu, beban. Iya pasti sih itu overthinking itu ada gitu teman-teman. Tapi ketika kita terus-terusan memikirkan juga ya itu gak baik juga sih untuk diri kita gitu ya. Kalau kita hanya memikirkan aja tanpa kita berusaha untuk melakukan sesuatu, tanpa kita mencari jalan keluar gitu. Sepakat? Sepakat. Kemudian tekanan hidupnya tadi merasa gagal, kehilangan semangat, teman merasakan juga enggak? Iya kadang Apalagi capek, kehilangan semangat gitu. Nah, memang biasanya kehilangan semangat itu karena apa gitu? Ada yang bisa kita nggak? sebenarnya kalau cerita aku nangis, asli, Seberat itu keren banget sebenarnya. ya di sini teman-teman kalau emang ada sesi cerita kita di sini relax aja teman-teman kita nggak berjalan kita dalam sini jadi ruang kita bersama ya teman-teman. Dan kalau ada yang mau cerita itu dibebaskan teman-teman cerita apapun itu silahkan teman-teman nangis juga silahkan. Yang penting itu sampai sini saja dan tidak sampai di luar-luar. Jangan sampai orang juga mengetahui seperti itu. Jadi mau cerita? Ya, sepertinya emang mau cerita dari seorang mamanya. Kehilangan semangat. Iya oke, karena kita kan selingkuhan aku tuh cukup apa ya, orang-orangnya cukup ambisius gitu. Jadi kadang kalau misalkan aku yang merasa istirahat sebentar tuh kayak jangan kita ini yang istirahat gitu, nanti yang ada ketinggalan kayak gitu. Terus mungkin apa ya, kalau misalkan kayak apa sih, kadang juga kebutuhan ekonomi gitu kan, tambah kayak itu tadi lebih naik segala macam gitu, otomatis kayak kehidupan kita tuh jadi ikutan gitu ya, bukan yang ada di 12.000 jadi 15.000 gitu, sebelah kan tadi katanya
1.000 atau prasmanan jadi cego 1.200 sih paling kayak seputar ekonomi pendidikan sama ya restoran. Terima kasih ya Kak sudah mau bersuka dan cerita di sini, dan itu juga nyata di tantangan kita sebagai anak muda juga ya di Indonesia ini. Dan yang tadi ya aku terus ketiga gitu, jadi berarti ini merasa bersalah gitu kalau istirahat. Karena jadi kita kurang harusnya jadi 24 jam masih banyak hal. Ada yang memaksakan diri nggak sih? Kayaknya ini kebalikannya gitu, kurang gitu ya, aku sana. Kadang kayak gitu sih ya, kalau kita benar-benar lagi ngejar target gitu ya, dan itu kita tuh seolah-olah kalau istirahat itu merasa bersalah kayak, ayo kita harus terus push gitu ya, sampai target kita tercapai gitu, dan 24 jam itu terasa kurang gitu. Padahal kita juga punya hak untuk istirahat, ya, oke. Iya, ada merasa sendirian walaupun ramah. Sering merasakan juga teman-teman. Iya, Merasa sendirian. Ada yang berbagi pengalaman sendirian. Ini dari yang ini tuh dari kakak yang ini ada. Itu katanya mau cerita gitu. Silahkan mana jadi ada. Iya. Ya mungkin kayak gitu ya, ya misal ada kebutuhan dan memaksakan itu merasa adalah yang lain gitu kan. Terus juga buat ulangin lagi kalau tugas juga saya kan sudah ya bos, jadi teman yang nyamperin mungkin saya juga kan tapi namanya kan juga oleh mereka yang nyamperin saya kosan angin gitu kan. Tapi kalau mereka baca ya udah kayak hafal aja gitu, terus nggak tahu mau ngapain lagi gitu kan. Paling biasanya ya mungkin ya kayak baca novel gitu kan, biasanya novel dokumen ya ambil ini sih, lucu juga sih, lagi bikin novel juga saya. Masya Allah. Ada yang saya dengar gitu ya, berarti ini kan biasanya di saat hari ini ada teman-teman yang datang nih ke kosannya, dan ada ini posisi sendiri, itu merasa seperti merasa senang dan merasa disemangati lagi ya kalau ini teman-teman datang ke kosan. Tapi ketika mereka sudah pulang itu merasa sepi lagi gitu ya. Tanpa disadari, kalian juga udah keren. Iya, apa yang kemarin itu yang dia yang bikin keren, tapi kan tanpa sadar ada tuh bilang katanya baca buku, tadi sekarang sama apa tadi tuh sering baca buku. Novel, itu ya luar biasa sekali sih ya tadi. Di sini dari baca itu kemudian mulai menulis gitu ya. Jadi coba juga jadi novelnya. Ini nanti kalau bisa baca itu kalau udah jadi ya. Boleh sebelum tentang apa? Belum sih, belum boleh. Kalau belajar kalau itu biasanya nanti yakin ya. Temanya tentang apa nih? Tentang bisa sendiri. Kisah sendiri, perjalanan hidup ya. Biografi, perjalanan hidup di perantauan. Oke. Jadi terima kasih ya. Nanti ada Amel, ada Aden yang sudah kita. Teks ya, kita di sini akan membahas terkait juga mengelola keterpurukan. Ya. Nah, kalau dari teman-teman ketika teman-teman merasa
terpuruk atau merasa kayak lagi sedih banget ya. Nah, teman-teman gimana sih mengelola rasa sedih? Healing dong. Biasanya macam-macam sih ya. Ya paling kalau misalkan dari aku, kalau lagi stres atau lagi sedih atau lagi apa, solusinya ialah tidurin, jalan-jalan, buat melihat pemandangan yang telah Allah ciptakan. Masya Allah. Jangan tinggalnya jangan lupa. Pemandangan yang dilihat ya. Berarti pemandangan dilihat. Kali dibalas stres itu makanya nggak terhitung iya benar Hidupnya iya benar oke. Dan dari situ habis berarti merasa lega atau kelegaan Iya. sendiri gitu. Kita memilih untuk healing jalan-jalan Iya. pemandangan. benar sekali walaupun dikejar deadline kayak santai gitu kalau habis healing wah lebih relax ya lebih relax Nggak bisa bisa dong terus dikasih besok lagi ya Oke, makasih ya Kak Anis yang sudah mau mengungkapkan. Kalau dari Kak Angel, mereka sedang merasa lagi sedih banget nih gitu ya, kayak mungkin di titik terendahnya gitu atau apa lagi boleh ceritain. Iya, Kak Angel kita bangkit dari suatu kesedihan itu gitu. Ya biasanya kalau dari saya ya, biasanya yang pertama ya mungkin saya tuh butuh waktu buat kayak sendiri sebenarnya. Setelah itu mungkin lebih banyak dituangin ke hobi-hobi, kan tadi kan masak ya sama teman saya, terus juga salah satu buat kayak mecahin pikiran yang puyeng itu biasanya saya tuh kayak ya nyanyi-nyanyi gitu, dan nggak ketinggalan juga sama kayak healing kemana, apalagi teman-teman yang juga itu salah satu obat apa ya, obat pikiran kan gitu. Jadi dari situ tuh mulai kayak terasa apa ya, lebih rileks tadi, tenang, terus kayak ya udah kayak balik lagi gitu biasa. Berarti Angel tuh punya 3 hobi. bukan Atau hanya kesenangan aja Ya ya. senang. Tadi kayak masak gitu ya, terus Ya apa tadi ya? kalau lagi di rumah Video gitu yang ya kadang healing, terus kadang kayak nyanyi aja gitu ya. Ya kerja macam gitu. Istilah kayaknya. nyanyi coba iya Itu harus ada fee-nya. Itu harus private ya, hobinya mana? Udah 2000 hobi. Ya, berarti yang dibilang Mas Anis sama Kak Angel gitu ya, bahwasanya nggak terburu-buru gitu, jadi menenangkan diri dulu, menenun dulu gitu ya, kemudian sambil dibawa ke hobi atau kesenangannya gitu ya, sama memecahkan tadi ya, memecahkan apa? Ya misalkan masalah-masalah yang apa ya, ada itu Kayak mencari gitu ya jalan keluarnya. cari, terutama yang mungkin kalau ada masalah apa kan pusing tuh tentunya biasanya kan. Kita kan mau orang di situ kayak ya pertama mungkin refleksi diri gitu kan. Ya setelahnya ya udah tahapannya itu ngalir sesuai pikiran Boleh. Uji aja nanti ketemu jalan keluarnya ya. ya Ya. Dan itu yang teman-teman katakan tuh nggak salah, dan itu benar karena setiap orang tuh punya caranya sendiri untuk menghandle rasa kesenangan itu. Seperti itu. Dan di sini ya, untuk mengelola keterpurukan gitu ya, ada 2 pilihan. Apa aja? Tahu nggak? Nah, adalah kalau baca boleh nggak sih ini baca jadi di sini PPT itu yang pertama menyerah dan yang kedua itu pelan-pelan bangkit. Iya, betul sekali. Betul teman-teman. Jadi ketika kita merasa terpuruk di dalam kita ada 2 pilihan teman-teman. Kita menyerah sampai situ aja atau kita bangkit. Kita sembuh gitu ya. Ya karena ini tuh teman-teman nggak perlu langsung kayak harus kuat gitu ya teman-teman. Nggak perlu kalau di sini kayak malah teman-teman tuh menyangkal rasa kesedihan itu jangan. Karena semua perasaan yang kita rasakan itu punya hak untuk hidup. Seperti itu.
sedih, teman-teman kesel, teman-teman marah, mau kayak gimana pun itu perasaan itu berhak untuk diterima. Karena kalau kita menyangkal terus, karena masih kayak ini Cewek-cewek. iya, yang jalan kita doang. Itu dengan Jadi harus harus diterima perasaan itu teman-teman, dan kita harus pelan bawa sabar. Masya Allah. Jadi kalau teman-teman mau tidur dulu, mau istirahat dulu itu boleh ya teman-teman. Gak harus yang langsung buru-buru, langsung buru-buru harus perfect, harus buru-buru kejar target pelajaran, buru-buru istirahat. Hati kita juga perlu istirahat, boleh membentuk jeda terlebih dahulu. Yang penting teman-teman jangan pernah berhenti untuk tumbuh, untuk sembuh seperti itu. Dan ketika teman-teman merasakan adanya suatu perasaan seperti marah tadi, kecewa tadi, itu kan kata Ahmad tadi disalurkan. Itu juga disalurkan ketika ada rasa yang teman-teman kayak marah, kecewa dan semacamnya, itu disalurkannya seperti apa menurut? Nah, itu juga saya bingung. Karena kan katanya kalau misalkan kita marah tuh apa sih, jangan sampai mengeluarkan kayak kata-kata yang menyakitkan gitu kan. Tapi kadang ada beberapa orang yang gimana kalau misalkan dia marah itu kayak langsung otomatis aja. Setuju sih, tanpa berpikir. Maksudnya kayak gimana? Misalkan mungkin kalau misalkan orang tuh nanya padahal biasa aja, tapi kan di perasaannya lagi gondok itu jadi ikutan kebawa si orang ini, jadi kayak bentak mungkin kayak gitu. Kayak sih itu tantangan sih itu. Ya semua orang gitu. Kalau yang lain ada apa pendapat? Sebelumnya sih kalau aku ya pribadi sih setuju. Bener sih. Apa yang sepaket sama apa ya? Kalau dari kalian, kita tadi kan kayak orang secara umum tuh bilangnya itu hal yang negatif, hal yang terasa negatif seperti marah, kecewa gitu. Itu disalurkannya, apakah sepakat tadi yang diberikan sama Kak Amel? Sepakat sih saya. Soalnya orang yang malah kesel yang mungkin dia susah kan untuk mencari dengan jalan tindakan, dan mereka itu yang sebenarnya akan bisa dilakukan tuh ke orang yang cocok, mungkin cara pendekatannya itu Kita banyak temui gitu ya di umum gitu ya, ada orang-orang yang kita temui, kalau orang yang bergerak tuh pasti ada aja yang mulutnya tuh asal ceplas-ceplos gitu ya, sehingga nggak sadar itu tuh menyakiti hati orang lain gitu ya. Dan ada aja gitu ya orang yang lagi marah atau lagi sedih tuh kayak main banting barang gitu, pernah namanya nggak? Pernah. Iya, itu juga termasuk Iya, refleks ya teman-teman. Dan ya, yang saya harapkan di sini gitu ya teman-teman nggak melakukan seperti itu ya. Insya Allah juga saya percaya banget. Pasti saya sama Chris. Ya, oke, dan ya, tapi ketika menyalurkan perasaan yang tadi seperti marah, kecewa gitu ya. Nah, itu alangkah lebih baiknya ya teman-teman ada tiga hal. Itu tidak merusak barang, tidak menyakiti diri sendiri, dan tidak menyakiti orang lain. Berarti kita diem aja. Solusinya gimana tuh? Ya, jadi solusinya gimana gitu ya? Karena tadi kan tiga hal, nggak boleh melukai, nggak boleh melukai diri sendiri, nggak boleh melukai orang lain, nggak boleh merusak barang gitu ya. Jadi kita harus gimana gitu ya? Nah, caranya itu ya emang ini nggak mudah sih ya buat semua orang gitu ya. Itu kita harus tenang dulu, walaupun dalam keadaan marah gitu ya, tapi kita nggak boleh langsung kayak merusak barang, itu nggak baik, nggak boleh melukai hati orang lain, apalagi diri sendiri, itu jangan ya. Jadi yang perlu kita lakukan itu menerima perasaan yang kita rasakan saat itu. Oke, sekarang aku lagi merasakan berat, saya lagi kecewa gitu ya. Nah, setelahnya apa? Setelahnya kalau memang teman-teman mau mengkomunikasikan, silahkan dikomunikasikan. Atau teman-teman mau menenangkan diri dulu gitu ya. Atau
cari jalan untuk komunikasinya seperti apa gitu, itu boleh. Mungkin tadi ya kita melakukan 3 hal seperti itu. Oke, bisa dipahami? Bisa. Bisa. Jadi apa 3 hal tadi yang tidak boleh dilakukan? Jangan menyakiti Diri sendiri, menyakiti orang lain. Jangan lupa diingat ya teman-teman, hal itu penting. Siap ya, siap. Karena di luar tuh banyak yang nggak menyadari akan hal itu gitu ya. Kadang ada aja yang memang apa tadi refleks gitu ya, melempar barang, refleks kayak ngomong orang dengan kata-kata kasar gitu ya. Dan ada aja yang malah merasa tuh dipendam sehingga akhirnya melukai diri sendiri. Itu jangan ya teman-teman. Diri kita berharga, dari orang-orang sekitar kita juga berharga. Kita sayangi diri kita dan lingkungan kita. Oke, dan tadi untuk keterpurukan ada 2 pilihan apa? menyerah atau pelan-pelan bangkit. Oke, sejauh ini teman-teman apa nih? Ya, Aduh, ekspresi saya. Oke, harus bangkit ya teman-teman. Oke, teman-teman nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau mau jeda dulu, mau istirahat dulu. Yang penting teman-teman jangan berhenti, jangan stuck di situ-situ aja. Teman harus gimana itu? Ya seperti itu. Kemudian teman-teman menemukan kembali kekuatan dalam diri teman-teman. Kadang tadi kita merasa di titik terendah kita tuh apa yang merasa kayak kosong aja diri kita tuh yang merasa kehilangan arah gitu. Lihat gak? Dari titik kenapa Pak? Ya semakin kesini semakin kehilangan arah. Waduh, Semakin kesini maksudnya gini, gimana? ya maksudnya kayak kosong aja. Hidup ini mau ngapain ya, kayak gitu tuh, kayak nggak ada arah, nggak ada tujuan, kayak ya udahlah ngikutin takdir yang telah takdir gitu. Maksudnya hidup ya. iya, hidup kayak Kesempurnaan. nah iya, yang masih kasih nyaman Hidup bernapas. padahal dulu tuh kayak aku ambisius banget gitu, terus sekarang kayak ini plong kosong. Nah, dari situ saya penasaran nih, dulu tuh ambisiusnya kayak terkait kayak berubah menjadi lebih baik. Masya Allah. Berubah jadi Superman. Nah, pengennya iya tapi gak bisa. Nah, berubah menjadi lebih baiknya satu versi diri kalian terbaik yang seperti apa yang udah pernah kalian rasakan saat itu? Itu sih menjadi yang lebih baik aja dari sebelum-sebelumnya, karena emang sebelum-sebelumnya ya gitu. Jadi ya sekarang pengen kayak lebih baik gitu. Jadi sama hamil. Dia saya begini ya. Saya penasaran gitu. Hal apa yang membuat Aris ini malah jadi hilang arah gitu padahal sebelumnya gitu. Iya, nggak tahu, kayak semakin kesini kok kayak gimana? Semakin kayak nggak tahu gitu tuh. Mungkin jauh dari lu ya. Bisa jadi soalnya dia tuh nggak bisa jauh dari orang tua. Oh, itu ya Angel tahu kenal memang hanya berasumsi ya. Soalnya tadi sebelum masuk sini itu bukan di sini bukan. Dulu sebentar gitu kan ya. Belum tadi lagi murung makan. Ya. Tapi sampai ke kelas ini, jadi teman-teman harus punya arah. Nah, sebelum kesana teman-teman juga harus menyadari nih sekarang ini terkait dengan ekspresi diri. Oke, di sini teman-teman itu kayak menyadari bahwa apa yang masih membuat kita tuh bertahan sampai sekarang. Itu sadari. Ya, kemudian siapa orang-orang yang masih mendukung kita? Oh. Kemudian pada siapa kita bergantung? Iya benar banget. Sini suara semua. Alhamdulillah. Iya ini kakak yang gantung di saung. Insya Allah. Oke. Ya jadi menemukan kembali kekuatan di diri kita itu 3 hal tadi
tadi. Nah, aku pengen tahu dong dari teman-teman yang dari 3 hal tadi, boleh dong cerita kayak apa yang masih membuat teman-teman tuh bisa bertahan sampai sekarang. Iya, boleh dong Kak ini menjawab. Dari tadi saya kerja. Apa yang bikin bertahan ya? Iya, Apakah masih diberi nyawa sih kayaknya karena masih diberi nyawa. udah gitu begitu jadi terus bertahan sampai sekarang jadi kita ketemu dia kita bisa Betul, bisa jadi mungkin salah satunya kalau aku orang tua ya, terus menanamkan dari kesukaan aku, itu chili, spaghetti. Ya itu, dan siapa yang masih mendukung kita di sekitar kita, apalagi ketika kita sedang merasa di titik bawah kita nih gitu. Ya sama kamu, ya. Kamu ya? Saya juga bingung nih. Energinya sama. Oke, sepertinya kedepannya akan saling menguatkan gitu ya. Dan ya itu. Nah sebelum ke yang ketiga, pengen deh denger dari satu-satu dari Kak Raden dong. Apa yang membuat Kak Raden itu masih bertahan sampai sekarang? Masih mau untuk menjalani kehidupan. Ada mimpi yang masih selesai. Jadi Kak Raden tuh punya mimpi gitu ya. Kak Raden tuh harus banget nih aku capai mimpi ini. Oke, dan selama Kak Raden hidup gitu ya, dan bikin Kak Raden ini mau bertahan gitu sampai sekarang itu, Kak Raden menyadari nggak sih siapa aja orang yang masih mendukung kita sampai sekarang? Mungkin ini ya, dua ya. Di sini menunjukkan kapan saya lulus, bahkan misalkan katanya kalau dapat ya bisa wisuda. Amin. Jadi ya kita juga perlu sangat bersyukur gitu ya kalau kita masih ada support dari keluarga kita ya, dan kita juga untuk mengusahakan apa yang mimpi kita, karena tadi itu ada kesempatan untuk mencapai mimpi kita. Kita gapai itu apapun rintangan kita kejar gitu. Iya. Oke, harus semangat. Dan ya itu ketika kita ada kesempatan gitu ya, support dari keluarga, kita harus memanfaatkannya sebaik-baiknya. Jangan sampai kita membuat kecewa keluarga. Betul. Nah, kalau dari Kak Anis, oke, sama-sama semua Bisa apa tadi? Jangan memaksakan ya. Ya apa? Ya kan apa? Apa yang membuat Anis tuh masih mau bertahan sampai sekarang gitu? Sedangkan perjalanan hidup kan banyak banget mungkin sekarang. pertama sih orang tua ya rasanya sebenarnya jadi orang tua pasti ya. Terus habis itu ya masih pengen menikmati hidup ya, masih pengen eksplor apa yang belum aku eksplor. Jadi pengen masih bisa menikmati sama bertahan itu karena dosa aku masih banyak. Ya, jadi gak mau mati dulu. Tapi kan mati kan dulu tobat. Iya ya. Jadi sambil berjalannya waktu sambil kayak sebelum diri jadi Oke. Jadi kalau ditarik ke belakang tadi itu kan katanya sebagai tim manajer tuh melihat Kak Anis tuh kayak bro gitu ya. Ternyata di sela-sela kamu itu ada rasa ingin terus menikmati ini. Iya. Kak Anis ini. Benar. Dan itu emang perlu kita pertahankan gitu ya. Dan ya kita nikmati hidup kita seperti itu. Kalau ada tantangan ya udah kita tentang ya. kalau ada tantangan Ini. Kalau ada tantangan ya udah kita jalanin. Jalan. Ya itu loh. Pokoknya semangat terus gitu ya. Kalau bisa ada peluang ya udah kita ambil peluang. Oke. Nah,
dari situ kan berarti ya Kak Aris perlu menyadari juga nih dalam perjalanan hidup gitu ya, selanjutnya banyak banget gitu. Dan Kak Aris perlu menyadari dong siapa aja sih orang yang masih mendukung kita, orang yang masih menghormati kita gitu. Kalau yang pertama sih pasti diri sendiri ya, diri sendiri, terus orang tua, terus ya teman-teman, teman-teman dan DRL tuh gimana maksudnya? Namanya apa ya? Siapa tahu beda arti soalnya. Ya teman-teman, terus ya teman-teman. Ya, berarti Kak Aris menyadari gitu ya, kalau masih ada diri sendiri yang masih menemani kita gitu ya, masih ada keluarga, masih ada teman-teman yang masih mau menemani Kak Aris. Oke, ini juga waktu kita syukuri ya. Nah, kalau dari Kak Injal gimana? Ya. Kalau tadi Ya, apa hal apa sih yang masih membuat Kak Injal ini bertahan sampai sekarang padahal banyak banget sejarah hidup yang dilewati. Ya benar sih, Miss. Banyak banget sekali. Cuma yang mungkin masih bertahan sampai sekarang itu mungkin karena keinginan-keinginan atau tadi sama ya, mimpi-mimpi kita gitu yang buat kita mau bertahan. Terus juga karena orang-orang tersayang kita gitu, karena kita tidak mau lah masyarakat mereka gitu, karena kita harus tetap bertahan. Dan lebih ke situ sih sebenarnya. Lebih mengecewakan. Lebih nggak mau mengecewakan, terus ya yang kedua juga tadi kan aku punya mimpi, punya keinginan yang ya aku pengen gitu tuh, pengen menggapai itu terlebih dahulu gitu sebelum aku nggak ada di sini, menggapai untuk diri sendiri. Harus diri sendiri terlebih dahulu ya. Jangan sampai kita hidup terus-terusan itu dari untuk menyenangkan orang-orang gitu ya. Jangan sampai kita lupa untuk menyenangkan diri kita sendiri. Ada lagi? Ya itu sih cuma tadi kan ya mana ada yang dukung segala macam, ya mungkin itu loh orang yang saya mungkin pasti dukung aku, kalau orang terdekat aku dan dukung aku ya kalau misalnya dukungan itu pastinya banyak tuh, cuma tinggal bagaimana kita ya menghadapi kita Bagaimana kita menghadapinya gitu ya, menghadapinya. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih teman-teman sudah mau bercerita. Dan ada poin terakhir teman-teman. Sebelum kita sharing jadwal. Dan poin terakhir itu ada pada siapa kita bergantung. Tuhan nice gitu loh, pada Allah satu-satunya kita tuh harus bergantung pada Allah ya, karena kita juga sebagai seorang muslim, karena di sini muslim semua ya, kita tuh harus percaya gitu ya bahwa kekuatan terbesar itu yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam Al-Quran surat Al-Insyirah juga sudah tertera. Ayo apa tuh? Quran surat Al-Insyirah ya. Oh, tinggal di bawahnya nih. Iya, 5 dan 6 apa? tidak tahu Apa ini kayak apa tuh ini sama dan tahu nih ya. setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Oke. Jadi yang perlu digarisbawahi gitu ya, bukan setelah kesulitan, tapi kalau kita optimis itu ya orang pasti ini ya Allah, kenapa? Enggak apa AC-nya dingin ya? Iya, apa biar dingin. Oh, dingin dong. Enggak usah. Oke, ya jadi di situ tuh perlu digarisbawahi juga bahwasanya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Oh, ya dari situ juga kita tuh dilatih untuk tetap optimis, teman-teman. Ya, kalau kita tetap optimis pasti nih kita bakal ketemu jalannya, bakal ketemu jalan apa sih namanya, cahaya gitu ya, jalan keluar dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Jadi kita perlu optimis. Ya, dan kita perlu yakin gitu terkait Allah ini, karena
sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan dari situ juga kita perlu percaya kalau Allah itu bakal membantu kita. Oke. Iya, gitu Mak. Nah, gimana nih perasaan teman-teman ketika udah sesi sharing tadi materi sambil diskusi sih lebih tepatnya. Ada hal baru yang menanggulangi masalah. Iya. Masalah. Semoga bermanfaat. Amin. Di sini ada sesi sharing ya teman-teman, yang mana di sini tuh teman-teman bercerita lagi ya. Cerita. Iya, di sini kita lebih mengabarkan diri sih, lebih tepatnya kita lebih saling mengenal ya teman-teman. Ya siapa? Sini aku mau sekarang ada siapa dulu yang mau bercerita? Ini apa semuanya cerita apa salah satu? Kayaknya Udah 3 4 ada apa? Oh, mungkin berubah nih dari yang sebelah sana. Ya mungkin. Iya. Yang lanjut. Mungkin satu aja kali yang cerita. Tadi padahal semangat banget nih dari sini dulu sebelum. Iya. Cuma kayaknya mungkin kayak dingin banget ya. Iya, karena kayak gini nih nggak bisa dikecilin. Oke, karena waktu juga udah mau selesai sesi kita, boleh deh dari yang ganteng deh ini ceritanya biar kita tahu juga. Boleh, semangat banget ya. Oke, ya jadi di sini tuh menceritakan pengalaman yang dari Raden tuh kayak itu tuh merasa berat banget sama hidup Raden gitu. Tapi di situ Raden berhasil. Mungkin pengalaman ini ya, ketika awal-awal masih kuliah, berarti tahun 23 kan, itu masa kayak kuliah tuh berat banget gitu kan. Ya soalnya karena salah jurusan, ya nggak tahu tuh pengembang masyarakat itu ngapain ya, nggak tahu lagi mau ke kemana. Iya, hilang banget tuh. Ya capek ke lapangan, ketemu masyarakat yang banyak anomalinya lah, susah dikasih untuk wawancara, ya kan, observasi juga. Mungkin sempat kehujanan dan ya capek banget lah di jurusan saya ini kan. Tapi di semester akhir ini kan semester 6 mungkin udah bisa dikasih kan ya, dan saya juga udah bersahabat lah sama jurusan pengembangan masyarakat kan, nggak tahu lagi. Dan ternyata melihat masyarakat Indonesia tuh memang harus banyak diberdayakan dari segi SDM yang harus ditinggi lagi. Dan ternyata saya melihat masih banyak loh sekolah yang rusak dan pendidikan yang kurang di provinsi Banten ini. Itu jadi semangat saya untuk terus mengembangkan mungkin masyarakat Indonesia, terkhusus di provinsi Banten. Itu yang membuat saya senang di jurusan saya sekarang. Rasa kesedihan di kampus gitu ya, yang dari awal ini salah jurusan, nggak tahu ini arahnya kemana, kayak ini nggak tahu ngapain aja gitu ya. Dan ternyata di tengah jalan seperti tergerus gitu ya, karena banyaknya observasi lapangan, kehujanan gitu ya, dan ada aja orang yang nggak bisa ditemuin padahal itu penting gitu ya. Dan di situ karena dia bisa survive gitu ya, dan menyadari ternyata PM itu penting untuk mengembangkan masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya provinsi Banten. Ya, terima kasih kepada Kak Raden, dan itu juga suatu bentuk dari ya rasa yang tadi yang arah itu jadi menemukan suatu arah gitu ya, bahwa Kak Raden ingin mengembangkan masyarakat yang ada di provinsi Banten itu, dan itu yang menjadi kekuatan Kak Raden untuk tumbuh. Terima kasih ya teman-teman, dan terima kasih juga tadi sudah banyak cerita dari teman-teman. Oke, untuk menutup kelas kali ini teman-teman,
bahwasanya kita itu mungkin tidak bisa untuk menghindari badai hidup yang ada di hidup kita. Tapi kita bisa memilih, kita bisa gitu ya untuk belajar untuk lebih kuat lagi dari tantangan hidup yang datang menimpa hidup kita. Nah, seperti yang dikatakan oleh Viktor Frank, ini bukan keadaan yang menentukan kebahagiaan seseorang, tetapi bagaimana dia merespon keadaan tersebut. Nah, dari saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.